Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 2. Zira menyeka keringat yang ada di dahinya. Mimpi itu terus saja ada di dalam tidurnya. Dia keluar kamar menuju kamar anaknya. Melihat 3 malaikat kecilnya tertidur dengan sangat pulas, mengecupi ketiga bayinya. Jika tidak ada kalian, mungkin Mama tidak akan bisa berdiri tegak. Kalian penyemangat Mama, gumam Zira sembari mengecup malaikat kecilnya. Zira memilih tidur di kamar anaknya. Kamar itu dapat membuatnya tidur dengan cepat. Di sebuah tempat terpencil, rasa lembab dan dingin yang dirasakan Ziko. Dia berusaha untuk bangkit, terbaring lemah dan tak berdaya. Rasa sakit di kakinya tidak dihiraukannya. Tidak tahu telah berapa lama dia pingsan. Ketika sadar, dia berada di atas pasir. Dia mencoba mengingat kejadian yang dialaminya. Apa aku sudah mati? Gumamnya sembari meraba sesuatu yang ada di sampingnya. Apa ini surga? Gumamnya lagi masih tetap meraba. Ziko merasa kelaparan, tidak tahu mau makan apa. Dia mencoba memakan dedaunan untuk bertahan hidup. Rasa pahit yang dirasakan ketika memakan daun-daunan. Aku di mana? Gumamnya bingung mencoba mencari tahu. Karena gelap dia tidak bisa mengetahui keberadaannya. Tapi angin yang berhembus kencang membuatnya yakin kalau dia berada di dekat laut. Ziko menyeret kakinya untuk mencari tempat yang bisa digunakan untuk berteduh dari curahan air hujan. Tidak ada yang bisa digunakannya untuk berteduh. Hanya pepohonan sebagai tempatnya berteduh. Angin kencang dan hujan deras membuat Ziko menggigil kedinginan. Tuhan, aku belum mau mati. Gumamnya berdoa. Izinkan aku berkumpul kembali dengan anak dan istriku. Gumamnya berdoa. Ziko hanya bisa menangis. Semua tragedi yang dialaminya sudah suratan takdir sang ilahi. Berdoa dan terus berdoa, hanya itu yang bisa dilakukannya. Pagi hari, cuaca cerah. Sinar matahari menyilaukan mata. Ziko membuka matanya secara perlahan. Baju dan celana yang robek telah kering di badan. Ziko mencari penduduk yang ada di pulau itu. Berjalan dengan perut kosong untuk mencari penduduk. Tapi tidak ada penduduk di pulau itu, hanya dirinya seorang di situ. Tidak, teriak Ziko. Ada suara helikopter yang memutari pulau. Ziko berteriak cukup kencang. Tolong, teriak Ziko sembari berjalan menuju pantai. Tapi ketika sampai di pantai, helikopter telah pergi. Zira, teriak Ziko. Zira kaget dan terbangun. Maaf bu, ujar baby sister yang baru membangunkannya. Zira menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar kamar anaknya. Bi Ina menyapanya. Nona, sarapan sudah siap, ujar wanita parubaya itu. Iya Bi, sahutnya sembari masuk ke kamarnya. Zira membersihkan dirinya di dalam kamar mandi. Selesai mandi, dia mengingat semua mimpi yang dialaminya. Zira menghela nafasnya. Bayang-bayang suaminya selalu saja menghiasi kepalanya. Berjalan ke ruang makan dan melihat ada 2 piring di atas meja. Bi, kenapa 2? Tanya Zira. Untuk Tuan Ziko, sahut wanita parubaya itu lupa. Maaf Nona. Bi Ina menutup mulutnya. Dia lupa jika Ziko telah tiada. Bi Ina mengambil 1 piring yang ada di atas meja makan. Tapi Zira menahan tangan Bi Ina. Biarkan Bi, ujarnya. Bi Ina menganggukkan kepalanya dan pergi ke dapur. Zira kembali menangis. Mencoba menahan bulir air matanya tidak jatuh, tapi kenyataannya air matanya tetap jatuh jua. Makan sembari melirik kursi yang digunakan suaminya. Momen makan dalam 1 piring membuatnya kembali menangis. Aku tidak tahu melakukan apa, gumamnya pelan. Melupakanmu aku tidak bisa. Apalagi menghilangkan sosokmu, aku bisa gila. Gumam Zira sembari menangis terseduh-seduh. Sembari menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ada sebuah tangan yang menyentuh kakinya. Zira menoleh dan melihat anaknya mendekatinya sembari berjalan. Mama, gumam Zain. Oh sayang, Zira duduk di lantai dengan ketiga anaknya. Apa Mama melupakan momen kalian berjalan? Tanyanya ke anaknya yang masih ada dalam pelukannya. Triple J sudah jalan beberapa minggu lalu bu, sahut salah satu pengasuh. Oh sayang, maafkan Mama ya. Zira menangis dan mengecup ketiga anaknya. Pikirannya terlalu fokus untuk suaminya, sampai melupakan perkembangan anak-anaknya. Mama janji, mulai sekarang Mama tidak akan melupakan kalian, ujarnya kepada ketiga anaknya. Mama, sahut anak-anaknya dan membuat Zira semakin terharu.
Dari mulut si cantik Rizaira terucap kata yang berbeda. Papa. Hal itu membuat Zira menangis. Papa di surga sayang, sahutnya menangis. Ketiga bayi kembar itu dipindahkan ke kursi makan bayi. Mulai hari ini, Triple Z makan di sini bersama saya, ujar Zira kepada 3 pengasuh. Ketiga bayi kembar itu duduk di kursinya masing-masing. Pengasuh mulai menyuapi. Momen itu membuat Zira tersenyum, karena tingkah anaknya yang lucu. Makanan selalu dikeluarkan, bahkan si cantik Rizaira hanya menyimpan makanannya di samping, tanpa mau menelannya, membuat Zira gemas dan ingin bangkit untuk ketiga anaknya. Selesai sarapan, Zira kembali ke kamarnya, mengganti pakaian rumah dengan blazer berwarna hitam dan celana berwarna hitam. Zira mengecup ketiga bayinya. Mama akan kembali siang, gumamnya sembari berlalu. Zira menaiki mobilnya dan berlalu menuju gedung Raharsya Group. Mobil telah berhenti tepat di depan pintu lobi. Ketika Zira turun dan masuk ke dalam gedung itu, membuat karyawan yang ada di lobi menoleh ke arahnya. Penerus Ziko telah tiba, itu pikir mereka. Zira masuk ke dalam gedung dengan menggunakan kacamata hitam, menyembunyikan matanya yang sembab. Karyawan menyapanya, dan Zira menyambut sapaan itu dengan anggukan kepalanya, menuju ruangan suaminya dengan menggunakan lift. Koko terlihat sedang menjelaskan sesuatu ke Kevin. Mereka mendengar tapak sepatu yang cukup menggema. Kedua pria itu menoleh dan bengong ketika mereka lihat sosok Zira. Nona, ujar Kevin bengong. Koko, antar semua berkas ke ruangan, kata Zira tegas sembari melirik Kevin. Jelaskan tentang saham Raharsya Group, ditanya ke Kevin. Zira masuk ke dalam ruangan suaminya dan kedua pria itu saling pandang. Yes, Nona Zira is back, ujar Koko senang. Karena semenjak meninggalnya Ziko, perusahaan itu seperti lumpuh. Panggilan masuk terus berdering menanyakan tentang kontrak yang dijalin antara Raharsya Group dengan perusahaan lain. Hal itu membuat Koko stres, tapi presiden direktur yang baru telah datang, dan dalam sekejap masalah bisa diatasi Zira. Kevin kembali ke ruangannya untuk membawa bahan yang akan dijelaskannya ke bos barunya. Dan Koko sudah siap dengan setumpuk berkas yang dibawanya ke hadapan Zira. Ini semua berkas yang harus ditandatangani. Dan ini jadwal para klien yang ingin membuat janji dengan presiden direktur baru, jelas Koko. Zira menganggukkan kepalanya sembari membuka kacamatanya. Koko bisa melihat mata Zira yang sembab dan lingkar mata yang hitam. Dia tahu jika Zira tidak bisa tidur dan belum bisa melupakan suaminya, tapi dia tidak ingin menanyakan apapun ke bos barunya. Saya senang Nona datang, ujar Koko pelan. Zira tidak menjawab, dia hanya membaca satu persatu berkas yang ada di depannya. Dan tidak berapa lama Kevin masuk dengan membawa laptop miliknya. Koko keluar dari ruangan itu ketika Kevin masuk. Saya senang Nona kembali, ujar Kevin sembari duduk di depan Zira dengan batas meja kerja yang berukuran besar. Tidak ada jawaban yang terlontar dari mulut Zira. Apa yang menyebabkan Nona bangkit? Tanya Kevin. Pertanyaan itu membuat Zira meletakkan penanya. Anak-anakku, sahut Zira. Kevin tersenyum senang. Selamat datang kembali Nona, ujar Kevin. Terdengar suara ponsel Zira berdering. Ya halo, Zira menjawab panggilan itu. Kevin masih berada di situ dan mencoba mendengar percakapan itu. Zira menutup panggilan itu dan menatap Kevin. Kenapa Nona? Tanyanya penasaran. Suamiku tidak ditemukan, sahutnya sedih. Kevin menghela nafasnya. Nona, tolong ikhlaskan Tuan Ziko. Kasihan Tuan di alam kubur, ujar Kevin. Zira berat untuk menerima semuanya. Hati kecilnya masih mengatakan kalau suaminya masih hidup. Kamu benar. Aku harus mengikhlaskan suamiku. Sahut Zira mencoba untuk belajar ikhlas. Di tempat berbeda, Ziko masih saja berteriak memanggil nama istrinya. Dia terbaring lemah di atas pasir. Penampilannya tidak seperti Ziko yang dulu. Jenggot dan kumis mulai tumbuh. Rambut mulai memanjang. Pakaian dan celana telah robek. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Berenang tidak mungkin karena akan berbahaya bagi dirinya. Ziko ingin menyerah, tapi dia teringat wajah cantik istrinya dan ketiga malaikatnya. Ziko mulai memikirkan cara untuk bertahan hidup. Dia mulai mencari ranting pohon dan membuat ranting itu runcing, hanya mengandalkan batu yang tajam. Setelah cukup tajam, Ziko mulai mencari ikan. Tidak mudah baginya untuk mencari seekor ikan, tapi dia tidak putus semangat dan terus melakukan secara berulang. Terik matahari tidak dihiraukannya. Yang dia butuhkan hanya bertahan hidup. Dengan susah payah Ziko mendapatkan satu ekor ikan. Dia merasa sangat senang dan mulai mencari ranting pohon kering untuk dibakarnya. Hanya menggunakan 2 batu yang digosokkan dan api keluar.
Ziko mulai membakar ikan itu. Untuk pertama kalinya dia makan ikan dari hasil tangkapannya sendiri. Dia sangat menikmati ikan itu. Menurutnya itu adalah makanan paling lezat yang pernah dimakannya. Selesai makan, Ziko masih harus berjuang, di mana dia harus membuat tempat berteduh. Mengandalkan dedaunan pohon dan ranting, jadilah sebuah tempat berteduh untuknya. "Zira!" teriak Ziko ketika mengingat istrinya. Terus dan terus berteriak, tidak peduli dengan tenggorokannya yang telah sakit. "Zira, aku sayang kamu!" teriak Ziko. Zira yang telah berada di rumahnya langsung tersentak. "Kenapa denganku?" gumamnya bingung. "Lupakan semuanya, Zira," gumamnya sembari memijat pelipisnya. Kevin baru saja tiba di rumahnya, Menik menghampiri suaminya. "Tadi siang, aku melihat Nona Zira," ujar Menik sembari membantu suaminya membuka jas kerja. "Iya, Nona Zira baru pulang dari kantor," sahut Kevin sembari menyeruput teh buatan istrinya. "Syukurlah, aku senang kalau Nona Zira telah bangkit," ujar Menik. "Semoga saja." "Apa kamu masih belum percaya kalau Nona Zira telah bangkit?" tanya Menik. "Aku tidak yakin," sahut Kevin dan menceritakan tentang mata Zira yang sembab ketika datang ke kantor. Menik manggut. Menurutnya tidak mudah melupakan sosok Ziko dari diri Zira. "Aku ada ide. Kenapa tidak kamu nikahi Nona Zira?" ujar Menik. Bersambung.